Kali ini, kita akan membahas tentang manfaat urin unta atau air kencing unta. Kafir seringkali menertawakan tentang hal ini, itu karena kebodohan mereka sendiri. Tadi dia menjelaskan tentang istilah kafir itu berbeda jauh dengan yang Pak Aditya sampaikan tadi. Nah, menurut Pak Aditya melihat dari perbedaan yang dia sampaikan itu bagaimana? Tentang istilah kafir itu. Itu hanya permainan kata aja. Itu aja yang kurang teliti. Saya mengatakan itu ya, kafir itu terhalang dari hidayah. Sementara mbaknya tadi mengatakan tertutup sama terhalang itu sinonim, itu perkataannya sama. Ya cuma pencernaan Anda aja yang kurang beres, begitu aja. Begini. Yakin. Gini, oke, saya tanya Aditya. Aditya, udah turun dapat hidayah minum kencing onta belum? Anda terhalang atau ini artinya itu? Enggak, udah saya tanya doang. Jangan kebanyakan cerita. Anda udah dapat jadi Islam berapa lama? Gitu. Nah, terusnya udah dapat hidayah kencing onta belum? Udah dapat hidayah minum belum gitu? Kalau belum ya, belum Islam gitu aja. Anda udah Islam belum? Udah berapa lama jadi Islam? Masa hidayah aja nggak turun-turun? Udah berapa lama jadi Islam? Ente udah berapa lama hidayah nggak turun-turun? Minum kencing onta? Makanya dengar dulu saya jawab toh. Kau diam lah. Udah minum belum? Belum. Dengar dulu makanya. Orang tanya udah minum apa belum? Lu bukan Islam. Itu mau jawab, ada peda. Udah Islam jadi Muslim udah berapa lama? Saya tanya jadi Muslim udah berapa lama? Hidayah udah turun belum kencing onta? Minum. Nah ini saya jawab. Cerita lu kayak Allah lu. Begini loh. Begini. Ini kan mulu bisa channelnya non Muslim kan. Begini, ini kan channelnya. Kau dengar dulu lah, ngomong aja lo. Ini kan channelnya non Muslim, kan? Dengar dulu Pak Aceh. Ini kan channelnya jadi minum kencing onta. Kencing onta aja minum udah jangan cerita kepanjangan. Ya minum kencing onta kan Pak. Ngapain lu protes kalau saya minum? Yang minum. Nah, situ aja. Minum dong, mana berani minum enggak? Lu ngomong doang kayak Allah aja lu. Suka saya minum, aku apa haramin produk kafir aja enggak berani. Kayak Allah aja lu ngaku pencinta produk kafir aja enggak berani. Oke dulu. Kalau saya jawab. Oke, saya jawab ya. Anda mengandalkan produk kafir ya. HP buatan Yahudi, pesawat buatan Yahudi. Orang Islam kalau ada pesawat buatan Yahudi itu naik haji. Kalau saya jawab itu sebentar ya. Borobudur Indonesia tanah kafir cuy. Indonesia tanah kafir. Sebentar. Indonesia tanah kafir. Ngapain ente di sini? Indonesia tanah kafir, woi. Tanah Borobudur Indonesia. Indonesia tanah Borobudur. Ngapain ente di sini? Aditya mau bahas kata kafir. Ayo kita buka Al-Maidah 73. Lihat ya, kafir begitu brutal dan bodoh. Tak ada kewajiban bagi muslim untuk minum air kencing unta. Berbeda dengan mereka yang diwajibkan untuk minum racun guna membuktikan keimanan Kristennya. Masih banyak kebodohan mereka ya tentang surah Al-Maidah itu juga dan definisi kafir. Itu akan kita bahas nanti di belakang. Kalau tidak bodoh, bukan kafir namanya, ya kan? Tradisi meminum air kencing ini telah dimulai sejak beratusan tahun yang lalu, terutama oleh bangsa Tiongkok dan di India. Di Islam, Nabi membolehkannya untuk keperluan darurat saja. Ingat ya, darurat. Syaratnya pun harus kencing onta, dan ontanya harus yang sehat. Hal tersebut ternyata ilmiah dan didukung oleh ilmu kedokteran. Urin atau air kencing ternyata bukan kotoran biologis biasa, berbeda dengan feses. Berdasarkan pada penelitian, ternyata urin atau air kencing itu mengandung komponen mineral, vitamin, protein, dan juga antibodi. Terutama untuk air kencing unta, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jurnal Integrative Cancer Therapies di tahun 2017. Air kencing unta berpotensi mencegah pertumbuhan sel kanker. Terutama untuk air kencing unta atau urin unta yang ternyata mengandung zat yang bermanfaat untuk mencegah dan mengobati kanker. Dinyatakan pula oleh ahli yang merujuk pada Journal of Biological Chemistry Bernard Read di tahun 1925 bahwa air kencing unta ternyata tidak mengandung amonia maupun urea, yang mana kandungan garam mineralnya 10 kali urin manusia dengan pH lebih dari 7,8. Dan kemudian air kencing unta memiliki antibodi anti kanker. Berdasarkan Journal of Etnoparmakologi, maka air kencing unta bermanfaat untuk mengobati kanker. Tak hanya pakar dari luar negeri, tapi juga pakar dari dalam negeri juga menyatakan hal yang sama, bahwa air kencing unta bisa untuk mengobati kanker.
Dinyatakan oleh beliau bahwa komposisi urin atau air kencing unta itu berbeda dengan air kencing kerbau atau air kencing sapi atau bahkan air kencing manusia. Apalagi dengan racun yang jelas-jelas berbahaya, dan itu diwajibkan bagi umat Kristen. Sedangkan air kencing unta hanya disarankan untuk mengobati pun dalam keadaan darurat, tidak ada kewajiban. Itulah kebodohan kafir yang nyata, sementara mereka ketawa ketiwi, tidak sadar bahwa otak mereka kosong. Kalau tidak bodoh bukan kafir namanya, kalau pintar pasti sudah mu'alaf. Jadi ya harap maklum. Sekalian kita bahas tentang definisi kafir ya. Kafir itu berasal dari bahasa Arab. Kita ambil dari sumber yang netral ya buat mereka, Wikipedia. Di situ disebutkan bahwa kafir maknanya adalah menutup dan menolak kebenaran. Pada masa kekhalifahan Nabi di Madinah, kafir dibedakan menjadi beberapa golongan. Ada kafir harbi yang mengganggu dan pengacau, musuh negara atau makar. Lalu ada kafir mu'ahid yang sudah mengadakan perjanjian, dan kafir dimi yang damai dan bahkan dilindungi oleh umat muslim. Kata kafir, kafara yang berasal dari bahasa Arab, itu lantas diserap ke bahasa Inggris menjadi kafir, yang artinya adalah tertutup. Selain itu, masih ada penggolongan lainnya dari kata kafir itu. Jadi ibarat kata buah, kata kafir pun ada banyak jenisnya. Jika buah ada jeruk, apel, nanas, pisang, maka kata kafir pun ada berbagai golongan-golongannya. Jenisnya. Kadang-kala saya heran ya dengan pola pikir atau cara pikir mereka, sehingga selalu saja salah tafsir dan salah persepsi dalam membaca suatu ayat ataupun hadis. Seperti pada surat Al-Maidah ayat 73 ini. Bagi muslim sudah jelas ya, Tuhannya satu, yaitu Allah. Jadi jelas ya, definisi kafir di surat Al-Maidah 73 ini adalah mereka yang menuhankan tiga Tuhan. Bukan muslim yang Tuhannya jelas-jelas satu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisi kafir di Al-Maidah 73 ini hanyalah salah satu dari banyak golongan jenis kafir, yakni mereka yang bertuhan tiga. Ada kafir yang menuhankan Bapa, Anak Tuhan atau Yesus yang sebenarnya adalah Nabi, dan juga Roh Kudus yang sebenarnya adalah Malaikat Jibril secara bersama-sama. Lalu ada juga sekte di Arab yang menuhankan Bunda Maria selain Bapa dan juga Yesus yang disebutnya Anak Tuhan. Jadi lucu sekali kalau mereka menafsirkan bahwa yang dimaksud di Al-Maidah 73 ini justru muslim. Muslim sih sudah jelas Tuhannya satu, ya ini hanya Allah saja. Sedangkan Kristen, coba saja ditanyakan, siapa saja Tuhan mereka? Tak hanya Bapa saja, tapi juga ada Anak Tuhan yang namanya Yesus atau Nabi sebenarnya, dan juga ada lagi Roh Kudus yang mereka anggap sebagai Tuhan juga, padahal sebenarnya adalah Malaikat Jibril. Itulah yang disebut kafir di surah Al-Maidah ayat 73, yakni mereka yang mengatakan bahwa Roh Kudus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, bersama juga dengan Bapa adalah Tuhan. Jadi ada 3 oknum Tuhan. Sudah jelas sekali bagi yang mampu untuk berpikir dan punya otak. Tapi yang namanya kafir, itulah mereka yang tertutup dari kebenaran Islam. Mereka yang menuhankan 3 oknum, kok malah Islam yang disebut kafir? Lucu sekali. Itulah namanya kafir, tertutup dari kebenaran. Selalu saja salah tafsir dan salah arti dalam memaknai ayat dan juga hadis. Sampai-sampai Nabi Isa pun mereka kira sebagai Tuhan bersama dengan Roh Kudus atau Malaikat Jibril. Kafir, tertutup dari kebenaran Islam.